Ini Ibu akan menjelaskan cara menentukan golongan dan periode suatu unsur dalam sistem periodik unsur atau SPU berdasarkan konfigurasi elektron subkulit. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa sistem periodik unsur terbagi atas golongan yang merupakan lajur vertikal dan periode yang merupakan lajur horizontal. Jenis golongannya ada A, B, dan lantanida, aktinida. Jenis golongan ini ditentukan oleh jenis konfigurasi elektron valensi atau kulit valensi. Sedangkan nomor golongan itu ada 1A sampai 8A dan golongan transisi 1B sampai 8B itu ditentukan oleh jumlah elektron valensi yang ada pada kulit valensi. Lalu periode dari unsur dalam SPU ditentukan oleh kulit terluar atau bilangan kuantum utama tertinggi. Blok kulit valensi dan golongan. Berdasarkan subkulit terakhir yang diisi oleh elektron pada konfigurasi elektron, maka unsur-unsur dalam SPU dibagi atas 4 blok, yaitu blok S, P, D, dan F. Setiap blok mempunyai konfigurasi elektron valensi yang berbeda. Nah, berikut ini adalah hubungan antara blok, konfigurasi elektron valensi, dan golongan unsur-unsur di dalam SPU. Jika elektron terakhir berada pada subkulit S, maka unsur tersebut masuk blok S dalam SPU. Dengan ciri khas elektron valensinya adalah berada pada NS1 atau NS2. Ya, jumlah elektronnya berkisar antara 1 sampai 2. Nah, jika elektronnya pada NS ini 1, maka golongan 1A. Jika S-nya mengandung 2 elektron atau penuh, berarti ini golongan 2A. Berikutnya, subkulit terakhirnya adalah P. Maka di sini blok P. Nah, untuk blok P ini konfigurasi elektron valensinya adalah NS pangkat 2 dan NP 1 sampai 6. Nah, jumlah elektron valensinya berarti berkisar antara 3 sampai 8. Nah, sesuai dengan jumlah elektron valensinya, maka golongannya adalah golongan 3A sampai 8A. Golongan A ini, baik itu blok S maupun blok P, disebut sebagai golongan utama. Berikutnya, jika subkulit terakhir yang terisi adalah D. Nah, ini termasuk blok D, di mana ciri khas blok D ini elektron valensinya berada pada subkulit NS dan N kurang 1D. Ya, bisa kita pecah lagi menjadi 2. Yang pertama, S-nya penuh, D-nya belum penuh. D-nya berkisar 1 sampai 8 elektron. Nah, berarti jumlah elektron itu akan berkisar dari 3 sampai 10. Golongannya adalah 3B sampai 8B. Nah, di sini untuk menentukan nomor golongan, kita jumlahkan elektron valensi yang ada. Nah, berikutnya untuk D ini, bagian yang kedua adalah D-nya penuh, S-nya 1 atau 2 elektron. Nah, jumlah elektronnya adalah sekitar 11 dan 12. Jika elektronnya 11 atau S-nya 1, maka ini golongan 1B. Jika elektronnya 12 atau S-nya berisi 2 elektron, maka ini golongan 2B. Nah, golongan B ini disebut dengan
golongan transisi. Berikutnya, jika elektron terakhir yang kita tempatkan itu berada pada subkulit F, maka ini blok F ya, dengan ciri khas kulit valensinya N-2F ya, N-1 D0, berarti D-nya kosong ya, dan Ns pangkat 2 ya. Elektronnya berkisar antara 3 sampai 17. Nah, apabila elektronnya itu terakhir berada pada 4F, maka ini golongan lantanida, dan jika berada pada 5F berarti ini golongan aktinida. Selanjutnya, tahap-tahap menentukan golongan dan periode. Yang pertama, kita harus tuliskan dulu konfigurasi elektron berdasarkan tingkat energi ya, atau aturan Aufbau. Ya, jangan berdasarkan urutan kulit ya. Nah, setelah itu baru kita tandai subkulit yang terakhir untuk menentukan jenis blok ya. Nah, setelah kita tahu jenis bloknya, baru kita bisa menuliskan atau menentukan konfigurasi elektron valensinya ya. Nah, dengan mengetahui konfigurasi elektron valensi, berarti kita nanti akan mengetahui jenis golongannya, apakah golongan A, B, atau lantanida, aktinida. Nah, setelah itu, setelah kita tahu jenis golongannya, kita lanjut menghitung jumlah elektron valensinya. Dengan demikian, kita bisa menentukan nomor golongan dan jenis golongannya. Terakhir, kita tentukan periodenya dari kulit terluar atau bilangan kuantum tertinggi pada konfigurasi elektron tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal ya. Yang pertama, tentukan golongan dan periode dari unsur K dengan nomor atom 19 ya. Pertama, tentu kita buat dulu konfigurasi elektronnya, bisa bentuk panjang seperti ini atau bentuk pendek menggunakan gas mulia. Lalu kita tandai, oh ternyata di sini subkulit terakhir yang terisi adalah S atau 4S. Maka ini kita simpulkan blok S. Blok S ciri khas elektron valensinya hanya mengandung S saja. Nah, dalam hal ini 4S1. Jumlah elektron valensi kita 1, berarti ini golongan 1A. Dan tertingginya 4 ya, 4, maka periodenya adalah periode 4. Soal berikutnya. Diketahui nomor atom germanium itu 32. Nah, kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Nah, di sini ternyata subkulit yang diisi terakhir itu 4P ya. Berarti ini blok P. Nah, untuk blok P, konfigurasi elektron valensinya terdiri dari 4S2, 4P2. Karena tadi rumusnya NS2NP. Ya. Lalu kita hitung jumlah elektron valensinya ada 4, maka ini golongan 4A. Periodenya dilihat dari nilai N tertinggi adalah 4, maka periodenya adalah 4. Soal ketiga adalah unsur vanadium dengan nomor atom 23. Kita tulis dulu konfigurasi elektronnya, lalu kita tandai, oh ternyata terakhir adalah D, maka ini blok D. Blok D, konfigurasi elektron valensinya adalah 3D, berarti kalau 3D itu N-1 ya, berarti ada temannya NS. Nah, di sini berarti temannya 4S ya, 4S2 3D3. Nah, karena S-nya sudah penuh, berarti ini blok D yang tipe yang pertama di mana S-nya penuh. Nah, kalau dengan demikian kita jumlahkan elektron valensinya, maka nomor golongannya sesuai dengan jumlah elektron valensi. Karena jumlahnya di sini 5, maka nomor golongannya adalah 5B. Kemudian periodenya N tertingginya 4, berarti periodenya 4.
4. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan soal nomor 4, yaitu 47 AG ya. Pertama kita buat dulu konfigurasinya. Ternyata ini belum stabil ya, maka kita buat yang lebih stabilnya, di mana D-nya menjadi penuh ya, jadi 5S1 4D10. Nah, karena di sini subkulit terakhirnya yang terisi adalah D, maka ini blok D. Dengan demikian konfigurasi elektronnya adalah 4D 5S1. Jadi ini yang dikatakan NS, N kurang 1D ya. N-nya 5, N kurang 1-nya 4 gitu ya. Lalu jumlah elektron valensinya 11, atau ini adalah golongan B tipe 2 di mana D-nya terisi penuh ya. Kalau D-nya terisi penuh, maka nomor golongan sesuai dengan jumlah elektron pada S-nya. Karena di sini elektronnya berisi 1 pada S, maka ini golongan 1B ya. Kemudian kulit terluarnya atau N tertingginya 5, maka di sini periodenya 5. Terakhir 60 ND. Konfigurasinya seperti ini ya, bisa menggunakan konfigurasi pendek, dan kita tandai ternyata subkulit terakhirnya atau terluarnya subkulit terakhir diisi adalah 4F ya. Maka ini blok F. Nah, blok F itu elektron valensinya berada pada 6S2 4F4. Karena yang terakhir itu 4F, maka ini golongan lantanida. Jumlah elektron valensinya adalah 6, kemudian kulit tertingginya adalah 6, maka ini periode 6. Demikianlah penjelasan Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.